Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisawit Stompul, NIM 200101097, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan sekolah yang efektif. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang kepemimpinan sekolah yang efektif, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan ataupun keterampilan seseorang, di mana kepemimpinan tersebut dapat memengaruhi, mengajak, dan mendorong suatu organisasi maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dengan kepemimpinan ini, suatu makhluk hidup sosial tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup manusia, perlu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungannya. Artinya, dengan hal ini, seseorang perlu berinteraksi dengan suatu kelompok tertentu. Di samping itu, dalam membentuk dan membuat suatu kelompok yang baik, anggota harus saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Keteraturan juga perlu dijaga, karena hidup teratur merupakan impian setiap insan. Menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Dengan berjiwa pemimpin, manusia akan dapat mengelola diri, kelompok maupun lingkungannya dengan baik, khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit. Tapi, dalam kondisi yang seperti ini, kita sebagai pemimpin dituntut untuk mengeluarkan ide-ide yang memotivasi, serta bagaimana kearifan kita sebagai seorang pemimpin untuk mengambil suatu jalan keluar maupun keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin dikatakan harus memiliki wibawa, kekuasaan, dan tanggung jawab legal yang luas guna melaksanakan tugas-tugas secara efisien dalam mengembangkan staf, kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan di dalam suatu sekolah. Disinilah efektivitas seorang pemimpin ataupun seorang kepala sekolah tergantung kepada kemampuan mereka dalam melakukan kerjasama dengan para staf atau guru lainnya dalam kemampuan mengendalikan pengelolaan anggaran, pengembangan staf, pengembangan kurikulum, dan sebagainya. Di dalam sekolah, guru maupun kepala sekolah tidak hanya mengingatkan siswa berprestasi akademik secara gemilang dan dapat diterima di sekolah unggul atau perguruan tinggi favorit saja, melainkan mampu membentuk karakter siswa dengan akhlak mulia. Membahas tentang sekolah yang efektif ini sangat penting sekali, karena di tangannya kita dipercayakan anak-anak ataupun pegawai kantoran untuk dididik dan sebagainya. Adapun karakteristik kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang kepala sekolah harus menunjukkan kepemimpinannya dengan baik dan benar. Yang kedua, kepala sekolah harus cakap. Yang ketiga, membahas sekolah yang efektif ini sangat penting sekali, karena di tangannya kita dipercayakan anak-anak ataupun pegawai kantoran untuk dididik dan sebagainya. Adapun karakteristik kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang kepala sekolah harus mampu menunjukkan kepemimpinannya dengan baik dan benar. Yang kedua, kepala sekolah harus cakap membangun hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, seorang kepala sekolah harus bisa mengimbangi cinta dan penghargaan. Yang keempat, seorang kepala sekolah harus tertata dan siap siaga dan harus menjadi pendengar yang unggul. Yang kelima, seorang kepala sekolah harus menjadi seorang yang visioner dan konsisten dan mampu menjembatani berbagai kesenjangan. Di samping itu, pemimpin juga dikatakan sebagai orang yang religius, yang artinya seorang pemimpin yang baik harus memiliki dan menerima kepercayaan etnis dan moral dari berbagai agama secara kumulatif. Sekalipun seorang pemimpin tersebut mungkin menolak ketentuan yang berlainan, tetapi dengan ini seseorang mengemukakan atau TIT dalam label tahun 2010 mengatakan
membawa kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang kemungkinan seseorang mampu mendorong pihak lain dalam menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan beberapa pemaparan yang saya jelaskan, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengertian kepemimpinan sekolah yang efektif ini adalah: yang pertama, pemimpin harus dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungan dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan usaha dan iklim kooperatif dalam kehidupan organisasional. Dan yang ketiga, kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang kemungkinan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, kepemimpinan harus tercermin dalam kecekatan dan kebijakannya mengambil suatu keputusan tertentu. Yang kelima, pemimpin harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Nah, sekian dari pemaparan saya. Apabila ada pemaparan ataupun penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.